Selamat datang semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini adalah menjadi sebuah segmen yang baru, di mana saya akan berbicara mengenai investasi. Jadi mungkin bagi yang belum tahu, apa sih itu investasi? Investasi itu pada dasarnya adalah bagaimana seseorang menanamkan uangnya untuk melindungi asetnya. Jadi sebenarnya tuh investasi itu ada dua tujuan sebenarnya. Nah, dua tujuan ini tuh apa? Yang pertama adalah bagaimana yang tadi itu melindungi asetnya dari inflasi. Kenapa kita harus melindungi asetnya dari inflasi? Karena pada dasarnya di dunia, khususnya juga termasuk di Indonesia, inflasi itu selalu ada di setiap negara dan di setiap tahun tuh pasti selalu ada inflasi. Nah, inflasi itu tuh juga selalu beragam di setiap negara, bisa 2%, 3%, 4, 5, dan tergantung negaranya itu sendiri. Nah, khususnya di Indonesia, inflasi itu tuh sekitar 4-5% per tahunnya. Nah, oleh karena itu, kita kan memiliki aset, kita memiliki kas, kita memiliki properti atau aset-aset lainnya, di mana nilai tersebut tuh harus kita juga jaga, harus kita lindungi supaya tidak tergerus oleh inflasi. Makanya kita harus menginvestasikan aset kita supaya tidak tergerus oleh inflasi, dan juga kita bisa menjaganya sehingga nilainya tuh juga bisa makin lebih. Nah, ini pun berhubungan dengan tujuan kedua, di mana investasi itu supaya kita bisa menghasilkan passive income. Jadi passive income itu adalah bagaimana kita mendapatkan keuntungan tanpa melakukan apapun. Sebenarnya tidak semua selalu melakukan apapun, tapi juga bagaimana selama kita melakukan kehidupan sehari-hari ataupun itu nilainya tuh bisa bergerak. Nah, itu disebut sebagai passive income. Nah, passive income ini tuh bisa kita lakuin dengan adanya investasi. Investasi ini tuh bisa di instrumen keuangan yang ada. Dan instrumen keuangan yang ada tuh ada banyak sekali. Contohnya ada reksadana, deposito, tabungan berjangka, emas, saham, obligasi, dan banyak lagi. Nah, tapi buat millennials tentunya pasti ada investasi-investasi tertentu yang belum kita bisa lakuin. Tapi itu balik lagi kepada orangnya, apakah dia punya aset yang banyak atau kas yang banyak juga. Tentu ini tergantung pada kemampuan setiap orang. Tapi tentu kita ambil di sini dari sisi millennials. Jadi kita akan melihat investasi apa saja yang bisa dilakukan oleh millennials. Nah, contoh yang pertama itu adalah seperti deposito. Deposito pada umumnya ada suatu hal yang kita sudah sering dengar, di mana kita lihat itu adalah bagaimana seorang menanamkan modalnya tergantung dari banknya itu sendiri, seberapa banyak dan juga seberapa lama. Dari itu nanti kita akan mendapatkan bunganya sebagai imbal hasilnya. Kemudian kita juga lihat ada reksadana. Reksadana itu ada banyak jenis. Ada pendapatan tetap, ada pasar uang, campuran, dan juga saham. Dan bahkan ada juga yang syariah. Nah, dari 4 jenis itu, mereka menghasilkan imbal hasil yang berbeda-beda karena mereka memiliki risiko yang berbeda. Seperti yang kita tahu bahwa risiko yang tinggi akan menghasilkan return yang tinggi. Tapi itu pun juga tidak selalu. Tapi ada juga yang risiko rendah, maka returnnya juga akan rendah. Jadi kita lihat bahwa reksadana itu cukup bervariasi dan juga bisa sangat menjadi salah satu pilihan buat millennials. Kemudian ada juga emas. Emas ini merupakan sesuatu yang sudah sangat umum di masyarakat Indonesia karena banyak sekali yang mengajarkan bahwa emas itu adalah suatu hal yang harus kita investasikan dan justru merupakan suatu hal yang bagus karena nilainya selalu naik pada setiap tahunnya. Nah, emas itu mungkin ada yang berpikir, oh kita harus selalu beli 1 gram atau berapa gram tertentu. Nah, mungkin pada dulunya ya seperti itu, tapi sekarang banyak sekali marketplace seperti Bareksa, Tokopedia, bahkan Bukalapak pun juga tidak memasukkan nominal tertentu untuk membeli emas seperti harus 1 gram atau 2 gram. Dan bahkan pun seperti dari nilai 10.000 pun sudah kita bisa investasikan untuk emas. Jadi nilainya sangat kecil tapi sudah kita bisa investasikan untuk emas. Kemudian selain itu ada juga obligasi. Obligasi itu adalah bagaimana terdapat surat utang. Biasanya surat utang itu tersebut dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan yang ada. Nantinya kita akan menginvestasikan duit kita sejumlah uang yang kita inginkan, tapi pun ada nominal atau minimal tersendirinya. Nah, nantinya itu juga memiliki jangka waktu yang berbeda tergantung dari ketentuan yang ada sendiri. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan imbasnya pun juga sama seperti deposito, yaitu bunga. Nah, dan selanjutnya atau juga yang terakhir adalah saham.
Saham itu adalah pada dasarnya merupakan suatu bentuk kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang juga diminati oleh masyarakat karena saham itu memiliki keuntungan yang sangat besar, tapi ini juga tidak terlepas dari kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, saham itu menjadi suatu hal yang diminati karena pada dasarnya untuk membeli saham atau membeli sebuah kepemilikan pada suatu perusahaan itu sudah tidak perlu nominal yang sangat besar. Bahkan 100.000 pun sudah cukup untuk diinvestasikan atau membeli pada suatu perusahaan. Ada juga bahkan yang di bawah 100.000. Makanya investasi sudah menjadi sangat mudah di era sekarang ini. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat diminati oleh masyarakat karena prosesnya pun juga sangat mudah, likuiditasnya pun juga cukup tidak terlalu sulit. Oleh karena itu saham menjadi suatu opsi bagi millennials. Nah, setelah kita melihat instrumen-instrumen ini, ada juga beberapa instrumen lainnya yang sebenarnya bisa diinvestasikan oleh kaum millennials. Tapi sebenarnya instrumen ini cukup membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, antara lain ada juga P2P lending, kemudian ada properti, cryptocurrency, dan lain-lainnya. Nah, nantinya kita juga akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai beberapa instrumen keuangan yang bisa diinvestasikan seperti yang tadi saya sebutkan, seperti deposito, reksadana, saham, emas, obligasi. Nantinya akan dibahas di video-video selanjutnya. Jadi, terima kasih sudah menonton dan tunggu video selanjutnya.